Keluarga yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita bersama-sama membaca Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22. Dengan tema bagi kita di dalam ibadah keluarga bulan Pelkes GPIB pada hari ini tentang kasih dan berkat berpadu. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini, ketika kita berada bersama dengan orang tua, maka tentu di dalam kehidupan kita sangat menghargai, menghormati, dan mengasihi mereka. Tetapi banyak kita temukan bahwa seringkali orang tua itu di dalam masa lanjut usianya, mereka sudah mendapatkan atau sering memperoleh perlakuan atau tindakan dari anak-anak yang tidak menyayangi mereka. Sehingga kadangkala tidak kita sangkali ada anak-anak yang melakukan kekerasan kepada orang tua. Atau ada anak-anak yang begitu tidak lagi menghormati orang tua sehingga mereka tidak hidup dalam apa yang sesungguhnya diajarkan oleh orang tua. Kita juga temukan ada perlawanan anak terhadap orang tua. Sehingga dengan demikian ada yang tega untuk melakukan kekejaman, bahkan juga bisa melakukan suatu tindakan kriminal terhadap orang tua. Tentu saja ini sangat miris di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua sudah sangat tentu menyatakan bagaimana mereka mengasihi kita. Mereka membesarkan, mendidik, dan mengasuh bahkan sejak dalam kandungan. Mereka juga sudah tentu saja memberikan perhatian kasih sayang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai di dalam keberadaan hidup kita ini yang juga sering kita dengarkan bahwa ada anak kalau nanti orang tuanya sudah mati baru mengatakan, saya belum berbuat hal-hal yang bermanfaat mengasihi orang tua. Atau kita di depan peti mayat orang tua baru kita menangis terseduh-seduh. Lalu itu apa artinya dengan perbuatan kita seperti itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka tentu saja
juga di dalam kehidupan kita, bahwa orang tua itu sangat menginginkan masa depan anak-anaknya itu selalu dalam keadaan yang sangat menyenangkan, sangat baik. Tidak ada orang tua yang tentu tidak menginginkan masa depan anaknya itu diraihnya atau diperolehnya dengan baik. Dan tentu saja ini juga mengingatkan setiap orang tua supaya mereka selalu menyatakan berkat bagi anak-anaknya. Ketika orang tua itu mengajarkan atau mendidik, dia harus berkata-kata dengan baik dan benar terhadap anaknya. Karena dari perkataan-perkataan itu sesungguhnya juga ada berkat di sana. Ada mengandung berkat. Sehingga setiap perkataan yang keluar bagi anak-anak kita itu harus memberikan berkat kepada mereka. Sehingga disitulah akan terjadi kasih dan berkat berpadu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita di dalam bacaan pada saat ini. Bagaimana Yakub di dalam keberadaan dengan anak-anaknya. Tentu saja juga sebagai orang tua, dia pun terus menyatakan didikan-didikan hidup sebagaimana yang Allah nyatakan. Dan itu sudah dari turun-temurun, sejak daripada Abraham, Ishak, kemudian kepada dirinya sendiri. Dan itu sebagai satu didikan memperkenalkan Tuhan di tengah-tengah keluarga. Walaupun memang bahwa kita melihat bagaimana kehidupan Yakub terhadap anak-anaknya. Dan Yakub sendiri juga merasakan segala sesuatu yang dia alami terhadap kehidupan yang dia selalu lakukan bersama dengan anak-anaknya. Tentu saja tetap ada di dalam kehidupan yang dapat diibaratkan ada masalah, ada pergumulan bagaikan kerikil-kerikil kecil yang ada di dalam kehidupan keluarganya. Juga di sini tentang Yusuf, di mana tentu sudah kita dapatkan cerita bagaimana juga kehidupan Yusuf, sehingga dia sendiri dengan segala pengalaman hidupnya dan juga masalahnya bersama dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, adiknya, dengan kesulitan yang dia rasakan, tapi kemudian dia memperoleh kedudukan di tengah-tengah pemerintahan Mesir pada saat itu. Dia menjadi seorang yang diberikan kekuasaan oleh Firaun, bahkan bisa untuk di mana berkuasa atas negeri Mesir itu. Maka tentu saja bahwa hal seperti ini juga membawa kita untuk mau menyatakan apakah Yakub membayangkan
Ataukah Yakub juga melihat bagaimana perjalanan hidup Yusuf sebagai anaknya? Dengan demikian tentu saja bahwa antara Yakub dan Yusuf, orang tua dan anak, mereka juga tetap menaruh kasih sayang. Mereka tetap juga menunjukkan bagaimana Yusuf menghormati ayahnya. Bagaimana Yusuf mencintai ayahnya. Sehingga ia kembali menerima ayah dan saudara-saudaranya untuk hidup bersama dengannya di Mesir. Bahkan juga ketika mereka datang berjumpa dengan Yusuf, mereka diberikan tanah yang subur, daerah yang subur, supaya mereka juga bisa bercocok tanam. Mereka bisa memberikan makanan terhadap ternak-ternak yang dimiliki oleh Yakub dan saudara-saudaranya. Dan memang ini tentu saja bahwa di dalam kehidupan keberadaan Yusuf, ia tetap menyatakan bagaimana cinta kasihnya terhadap Yakub. Dia mengabaikan segala proses hidupnya yang begitu susah, begitu sulit. Tetapi sesungguhnya dia melihat dari masa depannya ini, dia melihat bahwa apa yang terjadi atas kehidupannya, semua itu tentu tetap dirasakan atau diakui sebagai keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan Yakub, demikian juga di dalam kehidupan Yusuf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian bahwa di saat apa yang sesungguhnya Yakub sudah ada di dalam masa tuanya, dan dia juga akan meninggalkan dalam pengertian, dia tahu di masa lanjut usia ini dia sudah sakit-sakitan dan dia akan mati. Oleh karena itu, maka Yusuf juga tahu dalam keadaan ayahnya yang sudah tua dan sakit-sakitan, maka dia membawa kedua anaknya, yaitu Efraim dan Manase. Ya, Manase kakak, Efraim itu adik. Untuk mendapatkan berkat dari Yakub. Yusuf sangat mengerti dan memahami bahwa berkat orang tua, maka tentu saja juga dia sudah rasakan berkat orang tua. Dan dia memperoleh berkat itu dengan jabatan dan kedudukan, kekuasaan. Itu bukan begitu saja bahwa itu datang dari dirinya, tetapi dia tahu itu berkat dari orang tua. Oleh karena itu penting baginya juga untuk menghadirkan Manase dan Efraim di hadapan Yusuf dan meminta berkatnya. Oleh karena itu, maka dikatakan di situ berkat yang disampaikan oleh Yakub kepada Manase dan Efraim ayat 15 dan 16 itu adalah sesungguhnya suatu pengalaman hidup dari Yakub sendiri, bagaimana kasih Tuhan terhadap keberadaannya.
Kasih setia Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya. Dan berkat yang dikatakan bahwa di situ Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Kita tahu kan gembala itu dia selalu dikatakan dapat membimbing ternaknya, mengarahkan ternaknya, membawa ternaknya kepada kehidupan yang tenang, yang juga tentram, lalu bisa di mana dia dikenyangkan, dia tidak pernah ada di dalam kelaparan dan kesusahannya, dan itu semua dia tahu adalah karena Tuhan yang menjadi gembala baginya. Sampai di masa usia lanjutnya. Sehingga di situ apa yang dialami? Bahwa malaikat Tuhan selalu melepaskan Yakub dari segala bahaya. Maka itu juga yang dia memberikan berkat itu sebagai harapan bahwa apa yang sudah Tuhan Allah lakukan bagi dirinya itu juga akan berlaku bagi cucu-cucunya. Oleh sebab itu, maka segala keturunan dari Abraham sampai kepada Yakub dan anak cucunya selamanya dia tetap menginginkan Tuhan menjadi gembala dan malaikat Tuhan selalu menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak dan cucu-cucu dan bahkan keturunannya di masa depan mereka. Bapak Ibu Saudara, kemudian juga disampaikan kepada kita bagaimana Yusuf melihat ayahnya meletakkan tangan. Dengan hal seperti ini, sesungguhnya Yusuf menunjukkan ada suatu pemahaman atau anggapan di dalam keberadaan masyarakat Israel bahwa berkat itu lebih bisa dikatakan lebih baik itu dari tangan kanan daripada tangan kiri. Dan Yusuf menginginkan Manase yang adalah kakak itu yang akan lebih mendapatkan berkat itu, lebih baik mendapatkan berkat itu, sehingga posisi tangan itu yang juga diatur oleh Yusuf. Dia menginginkan Manase akan menggantikan dia. Manase juga mendapatkan kekuasaan karena dia anak yang tertua. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yakub bahwa ia tetap dengan suatu tindakannya, dengan apa yang sesungguhnya dia mau nyatakan, bahwa berkat Tuhan itu segala sesuatunya terjadi di atas kehidupan anak-anak cucunya. Oleh karena itu, maka dikatakan di situ dua-duanya mendapatkan berkat. Soal posisi tangan kiri dan kanan, ini tentu di dalamnya mau juga apakah ini menjadi pengalaman Yakub, tetapi sesungguhnya segala sesuatunya tetap bahwa tidak ada hal-hal yang diabaikan di dalam memberikan berkat kepada anak cucu. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Maka Yakub menyatakan, tidak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Ya. Dan itu juga akan dinyatakan bahwa di dalam keberadaan mereka, mereka pun akan berada di tanah Kanaan dan mereka akan hidup di sana di dalam kekuasaan karunia dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu maka disinilah kita semua mau diajak untuk menyatakan keberadaan kita. Bahwa tengah-tengah konteks kehidupan kita, kita melihat bahwa berkat Tuhan itu senantiasa nyata dalam keberadaan kita. Kasih dan berkat berpadu di dalam kehidupan kita diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan juga di dalam kuasa dan bimbingan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian bahwa kita juga senantiasa boleh hadir di tengah-tengah berbagai keberadaan kehidupan manusia. Yang senantiasa juga kita mau nyatakan bagaimana kasih dan berkat kita berpadu untuk semua orang dengan menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahwa keselamatan Yesus Kristus itu ada kasih dan berkat yang berpadu di sana. Sehingga itulah yang terus boleh memberikan kekuatan dan kemampuan setiap orang untuk berkarya, berbuat, bekerja di tengah-tengah keadaan-keadaan apapun. Apalagi dengan saat ini kita masih ada di dalam suasana keadaan pandemi COVID-19 ini, ya terus di mana bahwa kita tidak kehilangan kasih dan berkat yang terus Tuhan padukan di dalam kehidupan kita. Dan itu akan nampak dari setiap perbuatan dan perkataan kita. Maka Bapak Ibu, di bulan Pelkes GPIB ini, mari kita semua boleh nyatakan kasih dan berkat itu berpadu dalam karunia Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian apapun yang kita kerjakan, apa dalam hal yang kita mau perbuat itu penuh dengan kasih sayang. Apalagi di tengah-tengah keluarga, tentu saja itu tetap ada. Karena itu maka mari kita tunjukkan bagaimana sikap hati kita, kasih kita terhadap orang tua yang sudah juga menyatakan kasih dan berkat mereka bagi kita anak-anak. Demikian juga bahwa kita sebagai anak-anak, bagaimana kita bisa menunjukkan rasa menghargai dan menghormati orang tua di dalam masa mereka sudah ada dengan usia yang lanjut. Tentu kita juga mau terus bersimpu di hadapan mereka, meminta berkat mereka, tetap ada kasih di dalam keberadaan mereka untuk kita. Karena jalan kehidupan kita sebagai anak, bagi setiap keberadaan kita di hadapan orang tua, bahwa merekalah yang terus dapat mengiringi perjalanan kehidupan kita, kesuksesan kita, pekerjaan kita. Itu tentu bahwa orang tua selalu menyatakan kasih dan berkatnya sehingga kita bisa untuk berhasil dan sukses dalam setiap kerja usaha yang kita lakukan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Amin.